sorry, tidak boleh lebih. Tetapi kenyataannya bisa kurang, bisa lebih. Ada nanti penyebabnya apa. Nah, ketika tekanan kita berikan, tekanan 10 bar dengan temperatur 184, itu air yang kita butuhkan itu sebesar entalpinya, ya entalpi liquidnya itu sebesar 782 kilojoule per kilogram. Ya, kilojoule per kilogram. Dengan evaporasi itu sebesar 2000 kilojoule per kilogram. Ini penguapannya ya, Pak. Penguapan air tadi kan masih memiliki steam tadi, masih memiliki air, titik air. Jadi kita panaskan lagi ya sampai dia akan menguap itu sebesar 2000 kilojoule per kg. Itu penguapannya, Pak. Energi yang terjadi di sana, ada energi yang menguap keluar. Nah, dari sisanya itu steamnya itu adalah berapa? 2000 ditambah 782. Artinya nilai daripada steam itu Hg-nya tadi itu adalah ya total entalpinya adalah entalpi liquid ditambah dengan evaporasi entalpi. Nah, volume dry-nya di sini adalah 0,177. Nah, dari tabel ini saya bisa simpulkan bahwa ketika Bapak menjalankan steam boiler Bapak itu tekanannya mendekati daripada titik desain pressure boiler, maka Bapak akan mendapatkan satu yang namanya steamnya akan lebih besar jumlahnya yang Bapak dapatkan. Ya. Dan volume dry saturasinya itu akan makin kecil. Artinya apa? Tingkat kekeringan steam itu akan semakin kering. Ya. Jadi banyak teman-teman kita juga beberapa yang saya coba udah pernah diskusi, mereka punya desain boiler 30 bar. Flow rate-nya 35 ton. Nah, mereka hanya ingin mengoperasikan hanya pada tekanan 20 bar. Karena apa, Pak? Karena turbinnya hanya 20 bar yang bisa gitu. Tapi boiler kita punya 30 bar. Akhirnya apa? Ya, kawan-kawan semua banyak yang berpikir bahwasanya buat apa kita jalankan? Ya. Buat apa kita jalankan pressure itu jauh di bawah desainnya. Gitu. Jauh di bawah desainnya. Nah, ketika kita menganggap bahwa lebih baik boiler itu kita jalankan pada tekanan di bawah desain pressure, apa yang terjadi, Pak? Maka yang terjadi adalah ya, di sini nanti Bapak evaporasi air yang mau kita panaskan tadi, ini akan lebih besar, Pak. Ya, artinya tingkat kekeringan yang kita dapatkan itu tidak akan maksimal. Dan yang kedua akan terjadi yang namanya apa, Pak? Carry over. Nah, ini yang berdampak nanti akibatnya kepada turbin. Ketika boiler menghasilkan steam basah, maka boiler kita akan pasti jadi masalah. Nah, oleh karena itu lebih baik boiler itu kita jalankan itu mendekati desain pressure supaya kita mendapatkan volume dry ini lebih kecil. Artinya apa? Jumlah daripada air yang di dalam steam drum itu lebih sedikit daripada jumlah steam yang ada di dalam steam drum. Kalau lebih banyak jumlah air di dalam steam drum daripada steam, maka apa yang terjadi, Pak? Ketika beban puncak besar, yaitu contoh di sterilizer system. Nah, ini bisa jadi masalah. Kenapa? Steam yang di steam drum ini, ya, ini tidak cukup untuk bisa membantu mensuplai steam ke sterilizer ataupun ke resilo ataupun ke lain sebagainya. Nah, dampaknya apa? Akhirnya karena tidak cukup, maka air yang akan ikut terhisap sehingga dikatakan sebagai carry over. Karena apa? Proses air menjadi steam ini butuh waktu lagi, Pak. Ya, kita butuh waktu untuk dia mengubah steam jadi air. Jadi kalau sistem yang kita miliki tidak bekerja secara maksimal, sudah pasti
kebutuhan steam flow ke masing-masing departemen area ini juga tidak akan bisa kita penuhi, ya, dikarenakan beberapa faktor yang perlu harus kita koreksi, kita cek ulang kembali. Nah, ini berbicara tentang tabel uap. Nah, efektif steam trap untuk efisiensi energi. Ya, kita bicara tentang trapnya Pak sekarang. Nah, mungkin kita banyak teman-teman pasti saya percaya apa itu fungsi steam trap. Ya Pak. Mungkin kawan-kawan ada yang mau bertanya dulu Pak sendiri. Oke, boleh Pak. Sebelum ke steam trap, boleh ada yang mau ditanya Pak mengenai boiler dulu? Kawan-kawan ada yang mau ditanya? Silakan. Mungkin masih ngumpul, nanti dia makan. Siap, boleh Pak. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Silakan Pak. Oke. Jadi kita sekarang berbicara tentang fungsi daripada steam trap. Nah, mungkin kita kawan-kawan di sini, Bapak-bapak sekalian mungkin sudah paham apa itu fungsi daripada trap. Jadi steam trap itu berfungsi untuk membuang kondensat dan menahan steam. Ya, dia akan membuang kondensat secara continuous atau intermittent, ya, dan akan menahan steam supaya steam tidak terbuang. Nah, fungsi lain daripada steam trap ini adalah fungsinya adalah untuk membuang udara, ya, untuk membuang udara yang bersama dengan steam ada di dalam sebuah sistem. Nah, kemudian selanjutnya fungsi dari trap ini adalah untuk menahan supaya steam tidak bocor yang saya katakan tadi dan membuang kondensat. Jadi ada 3 fungsi: membuang udara, ya, membuang kondensat, dan dia menahan steam. Ini fungsi dari steam trap. Nah, tipe steam trap itu dibagi atas 3 grup ya Pak. Kalau di sini ada mekanikal, ada termostatik, dan ada termodinamik. Ya, di sini kalau prinsip pengoperasiannya itu adalah kalau mekanikal itu berdasarkan perbedaan massa jenis. Massa jenis artinya berat ya Pak, massa berat jenis daripada air dan steam. Kemudian kalau termostatik itu prinsipnya itu berdasarkan perbedaan temperatur antara inlet dan outlet. Ya, temperatur daripada kondensat tersebut. Kemudian ketiga itu termodinamik, itu berdasarkan prinsip kerjanya itu perbedaan kecepatan. Jadi kecepatan inlet dan kecepatan di outlet pada trap tersebut. Jadi inilah yang dikatakan tipe steam trap. Jadi di pabrik kelapa sawit hanya 2 Pak steam trap yang kita gunakan. Itu pertama termodinamik. Ya, ini termodinamik itu berdasarkan kecepatan. Dan yang kedua adalah mekanikal, itu berdasarkan massa jenis. Mekanikal ini tipenya apa? Gitu Pak. Ini ada tipe ball float, ada bucket, dan ada steam operated pumping trap. Namun untuk di PKS pada umumnya itu menggunakan ball float, ya. Kemudian yang kedua adalah tipe disk. Nah, tipe disk ini banyak kita temukan di area turbin, ya, di area jalur pipa distribusi, steam header, ya, kemudian ujung pipa distribusi. Nah, ini banyak kita gunakan. Nah, pertanyaannya, kapan kita gunakan, ya, dan untuk aplikasi apa kita gunakan tipe steam trap yang model float ataupun tipe disk, kan gitu Pak. Nah, mungkin Bapak bertanya, Pak, bisa nggak ini kita pasang sesuka hati, kan gitu. Kalau saya katakan bisa-bisa saja. Akan tetapi hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena trap ini sudah didesain sedemikian rupa, ya, sesuai dengan fungsi dan sistem kinerja kerjanya. Ya, jadi biasanya pada umumnya ball float itu harus kita gunakan, kita pasang itu di area kerel silo, Pak. Klarifikasi dan storage tank. Ya. Namun pada kenyataannya, ya, beberapa pabrik kelapa sawit mereka masih menggunakan tipe disk. Mereka pasang termodinamik di kerel silo, mereka pasang termodinamik di storage tank dan di klarifikasi. Apa yang terjadi? Kan gitu Pak. Sudah pasti yang terjadi adalah trap ini akan jalan, tetap jalan,
tetapi hasil dari produk yang kita inginkan temperaturnya tidak akan capai. Kenapa? Karena tipe disk ini dia bekerja berdasarkan intermittent, ya. Dia tidak peduli apakah banyak air di sepanjang koil, ya, atau sedikit. Yang penting dia bekerja dalam 1 menit itu bisa membuka kurang lebih 10 sampai 12 kali. Jadi dia buka, dia nggak peduli mau banyak. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi untuk memilih ini kita harus pahami dulu bagaimana prinsip kerja daripada trap ini, kedua trap ini, ya. Ada juga yang lain saya temukan yang paling kritikal itu di area turbin dipasang float trap, gitu Pak. Nah, float trap itu sifatnya apa? Dia menyimpan air, sementara turbin itu tidak boleh ada air yang tertahan di dalam. Sehingga apa? Sehingga bisa mengakibatkan nanti air itu akan balik lagi ke turbin, sehingga menyebabkan suhu turbin akan mulai terkikis. Oleh karena setitik air, ya Pak, saya tidak berbicara banyak air, tapi setitik air itu bisa mengakibatkan efek yang sangat besar terhadap turbin kita. Ya, jadi kita harus tahu dulu bagaimana prinsip kerjanya. Oke, saya jelaskan Pak untuk prinsip kerja daripada termodinamik. Nah, termodinamik ini adalah steam trap yang paling simpel dan sederhana. Ya, dia tidak memiliki sesuatu spare part ataupun sesuatu alat yang yang membuat kadang kita berpikir, ini gimana ya? Tidak. Nah, termodinamik ini memiliki satu casing, ya. Ini namanya casing option insulation cover, covernya ya. Kemudian dia ada disk. Ya, disk itu seperti koin, Pak. Koin bulat, ya, yang tebalnya juga sudah diperhitungkan berapa ketebalannya. Kemudian dia sudah diberikan tingkat kekerasan untuk menahan beban pada saat dia menutup dan membuka. Ya. Kemudian di sini ada 3 lubang di dalam trap ini ya Pak, ada 3 lubang. Fungsi 3 lubang ini adalah sebagai keluaran kondensat melalui sisi outlet daripada steam trap. Kemudian trap ini sudah dilengkapi dengan inbuilt strainer, ya. Ini standar strainer, ya, standar screen SS304, ya Pak, dengan ukuran lubang 0,8 mm. Kemudian ini ada special request anti air bending. Jadi fitur ini kita sediakan bila mana kondisi jalur pipa distribusi kita terlalu banyak udara. Sehingga di sini kita butuhkan adalah satu fitur, itu namanya anti air bending, yaitu fungsinya adalah membuang udara yang terjebak di dalam sebuah sistem. Kemudian di sini ada connection. Connection itu ada screw, flank, socket well, dan butt well connection. Dan ini juga ada optional blow-down valve. Jadi Bapak bisa minta opsional untuk melihat mendrain. Kadang kita kalau di pabrik kita bisa rekayasa sendiri, kita bisa buat sendiri, itu kita tambahkan valve, ya, valve kecil ukuran 0,5 inci untuk kita bisa drain melihat apakah kondisi daripada steam trap ini bocor atau tidak, gitu ya Pak. Ini juga sebagai opsional aja kita. Nah, kerjanya adalah pada step awal kondensat yang bertemperatur rendah, ya, kita katakan pada step awal running boiler, running pabrik, itu masih kondensat yang ada di dalam pipa itu masih kondensat sisa dari pada saat kita shutdown, sisa steam yang terkondensasi kembali menjadi air. Artinya temperaturnya masih temperatur di bawah titik didih saturasi, artinya 30 derajat, bisa 40 derajat, gitu ya Pak. Masuk melewati sisi inlet dan masuk melewati strainer dan bergerak menuju, ini ada satu lubang, ya. Lubang ini didesain ini besar dan kecil. Nah, makanya dibilang termodinamik ini prinsip kerjanya itu berdasar kecepatan, ya. Jadi di sini kita desain, kita mau kecepatan air itu kecepatannya lebih dari 20 meter per second. Ya, supaya apa? Supaya air ini dapat mendorong, ya, disk untuk bergerak ke atas. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga air bisa keluar. Ya, ini untuk gambar 1. Nah, gambar kedua, di sini kondensat yang relatif lebih temperaturnya lebih tinggi itu mulai masuk Pak ke sisi inlet valve, melewati strainer dan melewati sisi lubang yang didesain tadi besar dan kecil. Ya, ini besar dan kecil, ini namanya hukum Bernoulli Pak.
Jadi Kum Bernauli itu di mana